Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Zakiudi. Pertama adalah pengertian. Di dalam pengertian tersebut dibagi dua. Yang pertama adalah pengertian bahasa dan yang kedua adalah istilah. Pendidik dalam bahasa biasanya disebut dengan sebutan murabbi, muta'alim, atau juga ustad biasanya disebut. Kalau menurut istilah pendidikan atau pendidik adalah seseorang yang mampu membimbing, yang mampu memotivasi seseorang yang belum mandiri, baik itu jasmani, rohani, untuk mencapai kemandirian di dalam perspektif agama. Dan selanjutnya adalah peserta didik. Peserta didik juga dibagi dua, yang pertama bahasa dan yang kedua istilah. Kalau secara bahasa umum biasanya disebut siswa atau siswi, santri atau santriwati biasanya. Nah, kalau menurut istilah biasanya peserta didik itu disebut sebagai orang yang sedang berkembang, yang membutuhkan seseorang pembimbing, motivator, dan sebagainya untuk mencapai kemandiriannya tersebut. Jadi pengertian antara pengertian pendidik dan peserta didik itu berlawanan, tapi saling berhubungan. Dan juga yang tadi pendidik. Pendidik itu dibagi dua. Yang pertama adalah pendidik kodrati dan yang kedua adalah pendidik sebagai jabatan. Nah, yang kedua adalah syarat pendidik. Oke, yang selanjutnya adalah kewajiban pendidik. Menurut Imam Ghazali, kewajiban pendidik diantaranya adalah harus menaruh rasa kasih sayang. Yang kedua, tidak mengharapkan balas jasa apapun, itulah sebagai pendidik. Yang ketiga adalah mencegah murid dari akhlak yang tidak baik. Oleh karena itu, pendidik di dalam perspektif Islam biasanya menunjukkan sifat-sifat akhlakul karimah. Biasanya bisa diteladani, sopan santun, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah kedudukan pendidik dan peserta didik. Dari awal kita sudah mendengarkan pengertian maupun itu pendidik maupun peserta didik. Dari pengertian itu dapatlah kita simpulkan bahwa kedudukan pendidik dan peserta didik itu amatlah penting. Mengapa? Karena Islam sangat menghargai dan menghormati orang yang memiliki pengetahuan. Kalau kita ingin memiliki pengetahuan, maka kita harus belajar. Kalau kita belajar, pastilah kita ada yang namanya pendidik. Sebagaimana dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila shuzu fashuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah, shadaqallahul adzim. Dan juga sangat penting di dalam pembelajaran. Nah, jadi pendidik dan peserta didik itu sangat penting di dalam pembelajaran. Mengapa? Karena kalau tidak ada pendidik, tidaklah jadi pembelajaran. Kalau tidak ada peserta didik, ya mau gimana mendidiknya? Di samping penting, Allah juga menambahkan pahala yang amat besar. Bisa disebut pahala jariah. Pahala jariah itu pahala yang tidak akan putus-putusnya, walaupun orang itu sudah mati. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Nabi SAW, Ida matabnu adama in qata'a amalu illa min salas, shadaqatun jariyatun ilmu yuntafa'u bihi aw waladi yad'ulah. Nah, yang kedua ada ilmu yang bermanfaat. Mata pendidik mah sangat penting gitu kedudukan nanti. Begitu juga peserta didik. Kalau ada yang dididik pasti ada pendidik atau peserta didik gitu. Sekian dari saya, ilal liqa fi waqtil atiyah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.